Halo kakak bro, adik sis. Bagaimana kabar ini hari ini? Mantap kan? Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video atau membacakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Kintaro, si anak emas. Ini adalah dongeng dari negeri Jepang dan dikarang oleh Ya Theodora Ozaaki. Baik, beginilah ceritanya. Dahulu kala, hiduplah seorang prajurit memberani bernama Kintoki di Kyoto. Kintoki ini jatuh cinta pada gadis yang sangat-sangat cantik dan kemudian ia menikahinya. Nama gadis ini adalah Yamauba. Tidak lama setelah menikah, Kintoki ini difitnah oleh teman-temannya sehingga ia sampai dikeluarkan dari istana. Hal ini begitu membebani pikiran Kintoki sehingga ia merasa sangat tertekan dan akhirnya ia pun meninggal. Ia meninggalkan Yamauba atau istrinya yang masih muda dan cantik dan sedang mengandung di dunia ini sendirian. Yamauba pun merasa ketakutan karena takutnya ia akan juga dibunuh atau difitnah oleh musuh-musuh daripada suaminya itu. Maka ia melarikan diri ke pegunungan Ashira setelah suaminya meninggal. Di mana Ashigara ini adalah hutan yang sepi, jadi tidak ada satu orang pun yang biasa ke sana kecuali para penebang kayu, karena mereka biasanya mencari kayu di situ karena di situ banyak pohon-pohon besar. Kemudian setelah tinggal di hutan Ashigara itu, ia melahirkan seorang anak lelaki. Kemudian ia menamainya Kintaro. Jadi Kintaro ini artinya adalah anak emas. Kintaro ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan pada usia 8 tahun, ia sudah mampu menebang pohon yang biasanya yang bisa melakukan itu hanya seorang pria dewasa yang sangat kuat. Tapi dia baru berumur 8 tahun dan sudah bisa menebang pohon itu. Oleh karena itu, ibunya menghadiahi dia atau memberikan dia sebuah kapak yang sangat besar sehingga ia mampu menebang pohon. Dan Kintaro ini karena anak yang baik, dia biasa pergi ke hutan untuk membantu para penebang pohon untuk menebang pohon. Mereka menyebutnya dia dengan anak ajaib dan ibunya sebagai perawat tua pegunungan. Selain menebang pohon, Kintaro ini juga pandai atau bisa berbicara dengan hewan. Pada suatu hari, seperti biasanya, Kintaro pergi ke pegunungan, diikuti oleh teman-teman, yaitu beruang, rusa, monyet, dan kelinci. Mereka berjalan melewati lembah, melewati bukit, menuruni lembah, dan mereka sampai di sebuah dataran yang sangat luas dan berumput dan dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang cantik. Tempat itu indah sekali. Di sana mereka pikir adalah tempat yang bagus untuk bermain karena mereka masih anak-anak dan suka sekali bermain. Kemudian Kintaro berkata, "Ini tempat yang bagus untuk kita bermain. Apa pendapat kalian kalau kita bermain gulat di sini?" Beruang yang paling besar dan tua berkata kepada yang lain, "Ini akan sangat menyenangkan," katanya. "Akulah binatang yang terkuat. Jadi aku akan membuat panggung untuk para pegulat." Jadi beruang ini mulai menggali tanah, meratakannya, menepuk-nepuk, dan membuat seperti ada panggung, seperti orang Jepang suka bergulat di atas panggung. "Baiklah," kata Kintaro, "aku akan melihat kalian semua bergulat satu sama lain ya. Aku akan memberikan hadiah kepada mereka yang menjadi pemenang di setiap ronde. Alangkah asiknya, kita semua akan berusaha mendapatkan hadiahnya," kata si beruang. Rusa, monyet, dan kelinci juga membantu beruang membuat arena gulat itu. Ketika arena selesai dibuat, Kintaro berkata, "Ayo kita mulai, kita akan mulai gulat ini." Monyet dan kelinci akan bertanding dulu. Tuan Rusa akan menjadi wasitnya, kata Kintaro. "Hahaha," jawab rusa.
Saya akan menjadi wasit sekarang. Tuan monyet dan Tuan kelinci, jika kalian berdua sudah siap, silakan keluar dan duduk di panggung. Kemudian monyet dan kelinci melompat keluar dengan cepat dan lincah. Panggung gulat. Rusa sebagai wasit berdiri di antara keduanya dan berseru, "Punggung merah, punggung merah." Ini ditujukan kepada monyet yang karena memiliki punggung merah ya. "Apakah kamu siap?" "Ya, saya siap," kata si monyet, lalu menoleh ke kelinci. "Telinga panjang, telinga panjang. Apakah kamu siap?" "Ya, saya sangat siap," kata kelinci juga. Kemudian rusa itu mengangkat daun tinggi-tinggi sebagai tanda pertandingan akan segera dimulai. Ketika menjatuhkan daunnya, monyet dan kelinci saling menyerang dan berteriak, "Yoiso, yoiso!" Sementara si monyet dan si kelinci bergulat, si kancil memberikan semangat atau memperingati mereka berdua untuk jangan saling mendorong, jangan saling dorong di pinggir, karena jika terjatuh dari panggung berarti dia kalah. Jadi yang bertahan di atas panggung adalah pemenangnya. punggung merah, berdiri tempatmu," teriak rusa itu. Telinga panjang, kuatkan dirimu. Jangan biarkan monyet mengalahkanmu," kata si beruang memberikan semangat. Jadi kelinci monyet dan kelinci ini disemangati oleh teman-temannya. "Ayo, ayo." Dan kemudian mereka berdua saling dorong-mendorong dengan sekuat tenaga. Tapi akhirnya kelinci berhasil mengalahkan monyet karena monyet hampir tersandung sehingga kelinci memberikan dorongan yang kuat dan jatuh terlempar. Kemudian monyet itu, "Oh, betapa sakitnya punggungku." Melihat monyet yang sudah di tanah, rusa mengangkat daun tinggi-tinggi dan berkata, "Ronde ini sudah selesai. Si kelinci adalah pemenangnya." Kintaro kemudian membuka kotak makan dan mengambil pangsit berasnya dan diberikan hadiah kepada si kelinci dan berkata, "Ini hadiahmu, kamu telah mendapatkannya dengan baik." Sekarang monyet itu berdiri dengan wajah kesal dan seperti pepatah Jepang mengatakan berdiri karena ia merasa dikalahkan dengan curang karena dia tadi tersandung. Kemudian monyet berkata, "Saya tidak kalah telak. Kaki saya terpleset dan saya terjatuh. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Biarkan kelinci itu bergulat dengan saya untuk ronde berikutnya." Kintaro pun setuju. Kelinci dan monyet mulai bertarung lagi atau bergulat lagi. Sekarang seperti diketahui orang, monyet pada dasarnya adalah hewan yang agak pandai dan licik. Jadi ia memutuskan akan mengalahkan kelinci kali ini. Kemudian pertandingan dimulai. Pertandingan menggulat. Monyet langsung menangkap telinga si kelinci. Wah, sangat kaget si kelinci karena kesakitan. Telinganya sakit dipegang dan begitu ditarik begitu keras oleh monyet. Sehingga monyet dengan mudah melempar atau mengalahkan si kelinci dan jatuh dari panggung. Dan sekarang monyet yang berhasil menjadi pemenangnya. Kintaro pun memberikan hadiah pangsit beras itu kepada si monyet. Rusa kemudian datang dan bertanya kepada kelinci, apakah ia merasa siap untuk ronde berikutnya? Dan jika ya, apakah ia akan memulai ronde berikutnya bersama-sama? Kelinci pun setuju. Mereka berdua berdiri lagi untuk bergulat. Beruang maju sebagai wasit karena yang akan bertanding sekarang adalah rusa melawan kelinci. Pasti ini adalah sangat menghibur dan mereka pun mulai bergulat. Seperti biasa, beruang mengangkat daun tinggi-tinggi dan menjatuhkannya menandakan pertarungan akan segera dimulai. Rusa rupanya sudah berusaha untuk menghibur si kelinci. Jadi rusa pura-pura mengalah dan supaya si kelinci bisa menang. Jadi rusa kalah oleh kelinci. Dan seperti biasa
Si kelinci mendapatkan hadiah dan mereka sangat senang, bahagia, bermain bersama-sama lagi. Akhirnya Kintaro bangkit berdiri dan berkata, "Cukup untuk hari ini. Betapa menyenangkan tempat yang kita temukan ini untuk bergulat. Mari kita pulang dan supaya besok kita bisa datang lagi untuk bermain di sini." Dan mereka pun semua langsung setuju dan pulang. Mereka berjalan bersama Kintaro. Kintaro memimpin, Kintaro paling depan, diikuti oleh binatang-binatang lainnya, beruang, rusa, kelinci, dan si monyet. Sementara berjalan, mereka akan melewati sebuah sungai. Sungai arusnya sangat deras dan sepertinya tidak ada jembatan, jadi mereka takut untuk melewati. Kemudian Kintaro pun berpikir, saya ada ide. Tunggu sebentar ya. Saya akan membuat jembatan yang bagus untuk kalian supaya bisa menyeberangnya. Dengan sekuat tenaga, Kintaro pun menarik sebuah pohon yang begitu besar. Dan pohon itu tercabut dan diletakkan di antara sungai deras sehingga membentuk seperti sebuah jembatan. Dan mereka pun bisa melewatinya dengan tenang dan aman, bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi ternyata dari kejauhan ada seorang tua penebang yang sedang melihat, memperhatikan, sangat kuat anak itu. Dia bisa mencabut sebuah pohon yang begitu besar. Ya, dan dia pun mengikuti mereka. Dia mengikuti mereka perlahan-lahan dari kejauhan. Sampai di persimpangan, Kintaro akan ke rumahnya, sedangkan para hewan akan kembali ke sarang mereka. Jadi dia berjalan sendiri hingga sampai dia ke rumahnya. Rupanya, si penebang tadi itu mengikuti Kintaro sampai ke rumahnya. Begitu memasuki pondok rumahnya, ia berkata kepada ibunya, "Oh Kasan, ini aku." Kasan itu ibu artinya. "Oh Kimbo," kata ibunya dengan wajah senyum cerah. Senang melihat putranya pulang yang selamat setelah seharian bermain selain beraktivitas. "Kamu telat hari ini," kata ibu. "Kenapa?" Oh, lalu Kintaro pun menceritakan bahwa mereka lama karena ingin menyeberang hutan dan tidak ada pohon untuk di sungai untuk jembatan. Kemudian Kintaro menceritakan bagaimana ia bermain bersama-sama hewan, bermain bersama-sama mereka. Tiba-tiba Kintaro dan ibunya dikejutkan oleh suara dari luar. "Dengarkan anakku, anak kecil, lain kali kalau kamu pergi, ajaklah lelaki tua ini untuk ikut bergulat dengan kalian. Saya juga ingin belajar olahraga itu." Kemudian mereka melihat, ternyata itu adalah seorang penebang kayu yang kuat. Seorang penebang kayu itu yang telah mengikuti mereka dari sungai tadi. Ia melepaskan bakiaknya, pikulannya itu, dan memasuki pondok Yamauba, dan Kintaro pun terkejut. Mereka memandang si penebang ini. Mereka pikir, ini siapa ya? Mungkin dia orang jahat dalam hati mereka. Kemudian mereka berseru, "Siapa kamu?" Lalu si penebang hutan dengan tetap berkata, "Tidak penting siapa aku sekarang, tapi mari kita lihat siapa yang memiliki lengan paling kuat. Aku atau anak itu?" Dia menunjuk pada Kintaro. Kintaro pun langsung menjawab, "Baiklah, mari kita coba. Kita lihat siapa yang paling kuat yang akan bertanding." Kemudian Kintaro dan si penebang itu keluar rumah dan mulai bergulat. Mereka saling menepuk tangan. Beberapa waktu mereka terus bergulat tapi tidak ada pemenangnya. Mereka seri, sama-sama kuat. "Kamu memang anak yang sangat kuat. Hanya sedikit orang yang mempunyai lengan kuat seperti engkau," kata si penebang kayu. "Aku pertama kali baru melihat orang yang bisa mencabut pohon dan meletakkannya di sungai. Kamu sangat kuat sekali. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Jadi aku mengikuti kamu," kata si penebang pohon tadi.
Kamu pasti akan menjadi orang yang paling kuat di seluruh Jepang. Sayang sekali jika kamu hanya bersembunyi di pegunungan liar ini. Lanjut kata si penebang pohon tadi. Kemudian ia menoleh ke ibunya. Kintaro menoleh ke ibunya. Ibu, apakah aku sekuat itu? Kata Kintaro. Kintaro menyemangatinya. Iya, kamu memang kuat dan kamu pasti bisa menjadi orang yang berhasil. Kemudian si penebang pohon juga itu melihat ke ibunya. Apakah ibu tidak berpikir untuk membawa anak ini ke kota dan mengajarinya membawa pedang atau samurai sehingga ia boleh menjadi seorang samurai yang hebat? Ibunya berkata, Anda sangat baik karena menaruh perhatian besar kepada anak saya. Tetapi, tidakkah kamu lihat bahwa anak saya tidak berpendidikan, ia tidak belajar karena dia hanya tinggal di hutan. Memang sih kekuatannya besar, tapi ia tidak berpendidikan. Jadi saya sebenarnya menyembunyikannya di bagian negara ini, di hutan ini, supaya ia tidak dikenal orang dan dia tidak bisa melukai juga orang yang berada di dekatnya. Tapi saya selalu berharap bahwa anak ini kelak akan menjadi kesatria yang hebat, membawa 2 pedang. Dan dia akan menjadi orang yang hebat. Tapi sayang, tidak ada orang yang berpengaruh yang bisa memperkenalkan kami di ibu kota. Saya khawatir harapan saya ini tidak akan terwujud. Kemudian balas si penebang kayu itu. Anda tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu. Sejujurnya saya bukan penebang kayu. Saya adalah seorang jenderal besar dari Jepang. Nama saya Sadamitsu dan saya pengikut Lord Minamoto no Raiko yang berkuasa. Ia memang menyuruh saya mencari anak laki-laki yang mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga bisa dilatih menjadi prajurit untuk pasukannya. Saya berpikir saya harus menyamar untuk mencari orang-orang yang beruntung seperti itu dan akhirnya saya menemukan Kintaro ini. Sekarang, kalau ibu menginginkannya menjadi seorang samurai yang hebat, saya akan memperkenalkannya, membawanya dan memperkenalkannya pada Lord Raiko sebagai kandidat untuk menjadi samurai untuk melayani raja itu. Apa pendapat Anda tentang itu, Ibu? Kemudian ibunya sebenarnya sedikit cemas karena Kintaro adalah anak satu-satunya. Tapi di sisi lain dia merasa bahagia karena anaknya mungkin bisa menjadi seorang samurai yang hebat. Karena melihat itu dan karena melihat kesempatan yang besar, maka ibunya mengizinkan dia untuk ikut menjadi samurai. Dan Kintaro pun ikut dengan penebang kayu itu yang jenderal yang menyamar tadi, ikut sampai ke kota. Dan ibunya mempercayakan anaknya kepada jenderal itu supaya bisa dididik menjadi seorang samurai. Kata ibunya, kalau begitu aku akan mempercayakan anakku kepadamu jika kamu benar bersungguh-sungguh atas percakapanmu itu. Kintaro yang duduk di samping ibunya mendengarkan apa yang mereka katakan ketika ibu selesai bercerita. Dia berseru, oh senangnya, aku akan pergi bersama sang jenderal dan suatu hari nanti aku akan menjadi seorang samurai. Dengan demikian, nasib Kintaro telah ditentukan. Sang jenderal memutuskan untuk segera berangkat ke ibu kota bersama Kintaro. Yamauba, ibu Kintaro, sangat sedih berpisah dengan putranya. Karena hanya Kintaro lah yang menjadi kekuatannya, karena hanya Kintaro anaknya dan dia sendiri. Tetapi dia menyembunyikan kesedihannya itu. Yang kuat, dia berseru, anakku pergilah, kau pasti akan menjadi orang hebat. Kemudian, para binatang pun mengantar Kintaro sampai ke perbatasan. Kemudian, para binatang berkata, Kintaro, jaga dirimu. Ya, kalian juga jaga ibuku. Jadilah anak yang baik. Kemudian mereka pun pergi. Ibunya melihat, para binatang melihat, sampai Kintaro tidak terlihat pergi ke
Tuhan. Kemudian mereka tibalah di ibu kota, dan seperti yang dikatakan sang jenderal tadi, maka Kintaro pun dididik dengan baik. Kemudian dia bertemu dengan Lord Minamoto no Raiko dan menceritakan semua Kintaro, dan Kintaro pun diajarkan menjadi seorang samurai yang hebat. Kemudian dengan cepat Kintaro bisa belajar, dan kemudian Lord tadi mengangkat Kintaro sebagai pengikutnya. Pasukan Lord Raiko terkenal dengan nama The Four Brave atau 4 pemberani. Para prajurit ini dipilih daripada yang paling kuat. Kemudian ini terkenal di seantero Jepang karena adalah keberanian para prajuritnya dan tak kenal takut. Ketika Kintaro sudah besar, Kintaro diangkat menjadi pemimpin untuk The Four Brave ini atau 4 pemberani ini, karena dialah yang paling kuat. Kemudian ada berita kejadian terbesar heboh di sini bahwa ada seorang monster yang sangat besar tinggal tidak jauh dari sana dan membuat para orang-orang desa ketakutan. Kemudian Lord memerintahkan Kintaro untuk menyelamatkannya. Dia segera berangkat dengan gembira dengan pedangnya dan mengejutkan monster sarangnya. Dia pun berhasil mengalahkan monster itu. Dan karena kemenangannya itu, Kintaro menjadi orang hebat. Dia terkenal menjadi pahlawan besar di ibu kotanya dan menjadi kuat, berkuasa, dan penuh kehormatan. Dan dia pun mengajak ibunya ke kota untuk bersama-sama lagi dengan dia. Begitulah ceritanya. Bagaimana? Seru bukan? Jadi kita harus terus berlaku baik, harus terus menjaga kepercayaan dan menjadi kuat seperti Kintaro. Bye-bye.